berbagi aksi, inspirasi, dan kolaborasi. Selamat datang di podcast Bicara Berarti. Nah, aku penasaran, kan kalau misal komunitasmu kan juga mengedukasi tentang reproduksi, kesehatan reproduksi dan sebagainya gitu. Tadi itu adalah mungkin dia di satu sisi masyarakat mungkin merasa itu hal yang tabu gitu untuk diceritakan, apalagi di lingkungan sekolah gitu. Menurut kamu perspektif seperti apa yang harusnya kita punya sebagai orang dewasa untuk bisa mengedukasi di bidang itu? Ya tadi, jangan menganggap hal-hal itu tabu gitu. Karena kan kalau aku lihat kalau di generasi aku udah lumayan terbuka untuk membahas itu ya. Kayak teman-teman seusia aku yang mungkin udah punya anak, mereka udah mulai terbuka gitu. 3 tahun udah diajarin gitu kan. Tapi generasi-generasi yang di bawah aku atau yang di atas aku, ya aku bilang mungkin belum terbuka, belum memandang itu suatu ya nanti aja pas udah besar, udah 17 gitu kan. Kita juga ngerti sendiri. Nanti juga ngerti sendiri gitu. Nanti tahu sendiri. Cuman kalau di komunitas, kebetulan kemarin aku sama teman-teman di Bicara Menstruasi, kita coba mengedukasi anak-anak di Erpetra gitu. Salah satu taman yang emang udah banyak banget di Jakarta. Kita pakai permainan tradisional gitu. Itu kolaborasi juga. Dan memang usianya beragam sih. Jadi punya dapat perspektif yang berbeda-beda berbeda-beda dari mereka. Jadi memang edukasi terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi itu harus sesuai usia sih. Gitu. Jadi kalau tadi kita lagi ngomongin institusi, aku rasa guru itu jadi salah satu pihak yang juga bertanggung jawab atas angka kekerasan seksual ini yang terjadi pada anak ya. Gitu. Karena aku ngerti banget kalau guru-guru kita di Indonesia tuh tugasnya banyak ya. Kadang satu guru bisa berapa kelas gitu ya, ditambah lagi misalnya suruh masukin segala macam di luar materi biasa, beban administratifnya banyak. Kayak gitu. Jadi ya semoga dengan kenaikan guru ini juga memfasilitasi mereka ya. Supaya mereka lebih ini lagi gitu. Lebih aware lah tentang itu. Benar-benar mereka dikapasitasi gitu. Oke. Nah, aku mau balik lagi tadi. Tadi Kak Novi bilang kayak sekarang ada banyak trennya adalah perempuan mulai berani untuk speak up gitu. Terutama di ruang-ruang yang menggunakan internet gitu ya. Di sosial media dan sebagainya. Nah, tapi misal aku melihat kayak ini bisa jadi bumerang gak ya buat dia gitu. Karena tadi misal masyarakat kita mungkin ya secara paradigmanya mungkin belum siap dan sebagainya. Terus seberapa sensitif sih gitu maksudnya untuk memblow up isu ini, meskipun bukan dari penyintasnya langsung ya, tapi mungkin dari aktivis gitu, atau ya orang yang pengen menyuarakan aja gitu. Seberapa sensitif gitu ini untuk di blow up ke sosial media, dan apa biasanya dampak buruk yang misal bisa dimungkinkan terjadi? Kalau misalnya terkait hal-hal tadi ya di blow up ke media gitu, di sosmed, kan sekarang ada istilah no justice no viral, no viral no justice, kebalik, no viral no justice gitu, dimana ini kan juga jadi kritik kepada pemerintah kita bahwa sebegitunya lah pelayanan mereka gitu terhadap kasus-kasus penting gitu, sampai tunggu masyarakatnya yang turun untuk ngegebrak baru mereka mau memberikan perhatian kayak gitu. Namun satu sisi gitu, aku kan bekerja sebagai penerima pengaduan gitu, di mana banyak kasus, banyak pengadu yang misalnya meng-up beritanya kayak gitu, mungkin bukan soal kasus KDRT tapi entah mungkin pacaran atau apa gitu ya, dia nge-up kasusnya di media sosial, dan dampaknya dia sekarang sih dia nggak bisa dikriminalisasi ya karena UU ITE itu udah direvisi. Jadi korban yang menceritakan pengalamannya sebagai korban di media sosial tuh nggak bisa dikriminalisasi. Kalau dulu bisa dengan nama pencemaran nama baik gitu kan, pasalnya pencemaran nama baik. Sekarang udah nggak bisa. Cuman perlu diperhatikan ketika dia nge-up di sosmed, bisa berpotensi dia di-doxing, penyebaran data pribadi gitu, bisa ada teror kayak gitu melalui DM atau melalui komen kayak gitu, dan bisa sampai
ke tempat kerja itu ada juga pengaduan yang sampai ke tempat kerja, ke temannya kayak gitu yang mendapatkan teror karena tadi ada resiko-resiko pelaku ini kan dia nggak sadar dia adalah pelaku gitu, dia merasa dia berhak gitu, dia merasa dia boleh untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, terhadap perempuan gitu. Jadi dia menganggap apa yang dilakukan perempuan itu adalah kesalahan. Padahal awalnya kan latar belakangnya ya karena salahmu toh gitu. Kau melakukan kekerasan terhadap orang lain berusaha untuk membela dirinya gitu. Nah ini yang kadang banyak orang mungkin juga karena terbiasa ya. Kita kan terbiasa dengan semua serba cepat, maunya cepat dan gampang pula diakses nih media sosial gitu kan. Yang kadang juga ini jadi bumerang balik untuk korbannya, untuk perempuannya mendapat serangan seperti tadi kayak doxing, dapatkan cyber harassment, misalnya melalui DM, komen kayak gitu, atau dibuat akun-akun palsu atas nama dirinya lalu dibilang open BO, itu banyak banget kayak gitu yang terjadi. Dan kalau misalnya gitu ya, kalau aku misalnya menjadi teman dari korban ataupun aku menjadi korban, aku akan menghindari itu menjadi langkah paling terakhir kayak gitu. Karena tadi potensi perusakannya itu sangat besar yang bisa jadi bukan hanya menyerang aku tapi menyerang keluarga gitu, menyerang tempat kerjaku kayak gitu. Walaupun dipahami juga kenapa orang mau meng-up itu ke media sosial gitu ya, karena tadi masih lemahnya APH-nya kita atau pemerintah kita berpihak kepada yang tertindas kayak gitu. Jadi dia mau cari kemana lagi nih gitu kalau nggak mengambil dukungan massa, dukungan masyarakat. Namun harus dipahami dulu, disadari ada potensi-potensi pengerusakan yang lebih besar bisa jadi kayak gitu. Dan kalau misalnya aku selama ini aku akan tetap mengutamakan apa maunya korban kayak gitu, apa maunya si perempuan yang menjadi korban tadi. Misalnya dia bilang ya aku siap menanggung resiko, up aja gitu. Ya oke gitu. Kalau memang dia siap, selama dorongan itu bukan dari aku gitu. Karena menurutku sangat penting kita pahami. Mungkin kita kan ada teman yang menjadi korban gitu, atau mungkin ada keluarga gitu. Kita sangat penting untuk memahami pertama bahwa mereka tuh punya mandatori untuk apapun terkait dengan hidupnya gitu. Mau dia misalnya tidak lapor, mau dia mau viralkan atau tidak viralkan, kita harus hargai itu gitu. Karena balik lagi yang menghadapi itu semuanya adalah dia gitu kan. Yang akan berdampak adalah dia, yang menjalani proses itu adalah dia. Jadi kalau misalnya aku sendiri, aku tidak akan mau mengambil langkah itu. Karena tadi bisa jadi juga menimbulkan trauma lagi kayak gitu kan. Terus juga bisa jadi atensinya malah penyerangan balik. Di banyak kasus kan jadi nyerang balik yang kadang agak kesel gitu ya. Misalnya kayak kemarin ada kasus artis yang lumayan populer gitu ya, terus kayak komen-komen orang, alah nanti didukung balik lagi gitu. Itu kan sangat tidak empatik dan bikin kesal ya gitu. Tolong kamu tetap adalah netizen yang sangat jauh luar hidupnya dari hidup si korban gitu. Dan jangan salahkan dia atas apapun pilihannya kayak gitu. Kecuali tadi ya misalnya kamu adalah pendamping dengan mempertimbangkan segala itu, pendamping juga nggak boleh sih prinsipnya menyalah-nyalahin kayak gitu. Berarti aku mau tanya deh, karena kamu adalah salah satu maksudnya orang yang ngurusin pelaporan gitu ya. Berarti apa rekomendasi buat teman-teman gitu ya di luar sana kalau merasa mengalami pelecehan gitu, step by stepnya seperti apa sih yang menurut kamu aman untuk dilakukan? Kalau misalnya kita mengalami pelecehan kayak gitu ya, tapi ini kan pelecehan ada banyak ya, ada banyak jenisnya, ada sekitar 9 gitu ya, banyak kan, jenis, banyak bentuk. Dan ya mungkin perlu kita pahami yang paling pertama adalah itu bukan salah kita. Karena seringnya psikologisnya perempuan karena terbiasa disuruh untuk menahan gitu, dia merasa itu adalah salahnya gitu. Paling penting untuk tetap bertahan pada diri sendiri bahwa aku tidak salah gitu. Karena pasti orang lain akan bilang kau sih pulang malam gitu, kau sih kau ladenin dia gitu. Bagaimana kita tetap yakini diri kita bahwa ini bukan salahku, ini salah pelaku, mau apapun dibilang orang gitu. Lalu selanjutnya aku sih menyarankan biasanya untuk
konseling psikologis, karena hal itu kan memang hal yang bentuk pelecehan itu kan dampaknya terjadi karena orang tidak menghargai martabat kita sebagai manusia, dan tentunya itu juga mempengaruhi kita secara psikologis gitu. Wah, aku nggak dihargai nih sebagai manusia, walaupun mungkin banyak perempuan tidak bisa mendefinisikan itu kayak gitu kan, kayak kok aku nggak merasa nggak nyaman ya, aku nggak seneng gitu, tapi aku nggak tahu kenapa cuma diciu-ciu gitu aku nggak nyaman gitu. Itu kan banyak perempuan belum bisa mendefinisikan itu gitu. Padahal sebenarnya kan karena dia, pelaku itu tidak menghargai kita sebagai manusia gitu. Dia menabrak martabatnya kita sebagai manusia dan kita terluka oleh itu. Nah, perlu untuk kayak misalnya konseling dulu, dimana sekarang mirisnya ya di daerah kan banyak belum ada akses kayak gitu. Kalau di Jakarta di banyak puskesmas kan sudah ada konselor ya, psikolog yang bisa diakses melalui BPJS kayak gitu, atau mungkin boleh mengakses layanan konseling yang online, yang mungkin dia punya perspektif juga, misalnya Sanfoli atau Hatiplong itu kan yang kami tahu juga punya perspektif gitu, dimana untuk misalnya bisa dijangkau karena dia online gitu, terus secara bayaran ya memang harus kita akui psikolog tuh lumayan ya gitu, dan tapi mereka lembaga yang mau untuk dinegosiasi kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya kekerasannya atau pelecehannya itu di ranah personal yang berpotensi akan berulang-ulang kembali terjadi, misalnya pacar, saudara, suami kayak gitu, kalau memang belum mau untuk melaporkan ke polisi, amankan buktinya kayak gitu. Karena memang sering kita nggak bisa pungkiri sistemnya hukum kita kan punya teknis tersendiri ya kayak gitu, yang nggak bisa kita juga bilang gimana sih gitu. Masa harus gimana kalau sering korban datang tuh bilang, iya kak, masa aku ditolak, terus apa aku harus patah kaki dulu aku baru bisa lapor gitu-gitu, masa gini aja. Atau kayak ketika aku lagi patah kaki aku langsung datang ke sana, ya aku menyelamatkan diriku dulu lah gitu. Misalnya tadi ke rumah keluarganya 2-3 minggu, dimana kan belum gak bisa visum lagi kayak gitu-gitu. Nah penting untuk mengamankan bukti kayak gitu. Di masa depan mungkin ketika kita sudah siap untuk melanjutkan ke proses hukum, kita punya bukti-buktinya yang menguatkan kita kayak gitu. Karena balik lagi realitanya memang negaranya kita gitu, sistem pengadilannya kita masih belum berpihak kepada korban kayak gitu. Oke, berarti tadi ya minimal ada 3 ya. Satu, berusaha untuk menanamkan kalau dia tidak salah, dia ya pelaku yang salah. Terus yang kedua tadi dia konseling gitu ya, cari profesional. Terus habis itu yang ketiga adalah mengamankan bukti. Iya. Oke. Nah kebetulan kemarin juga aku ya nemu gitu maksudnya yang speak up, dan ya kronologinya sangat lengkap gitu maksudnya. Dia dan dia terjadi sangat lama gitu ternyata ya gitu. Kita bayangin nih, bayangin membacanya aja gitu ya, rasanya mual-mual gitu ya. Gitu apalagi dia sebagai korban kayak gimana gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal sosial media gitu ya, ini kan sebenarnya sesuatu yang klise gitu ya. Teman-teman pasti mengkonsumsi sosial media, Internet of Things dan sebagainya. Kan ada banyak misalnya figur-figur yang sangat mengandalkan sosial media untuk bisa hidup gitu ya. Dan ya kita tahu gitu misalnya kayak komentarnya banyak sekali tidak pantas gitu ya untuk dilakukan gitu ya. Kayak misal kemarin beberapa penyanyi gitu ya ngalamin itu di sosial media. Nah, menurut teman-teman seberapa optimis teman-teman kayak misal ngelihat ini bisa membaik gitu ya dalam waktu sekian tahun gitu. Dan apa yang bisa kita lakuin gitu kalau misal ya publik seperti itu? Kalau tadi disebut penyanyi, public figure lah ya, memang bebannya akan berbeda ya, karena kan dia dikenal banyak orang, followersnya banyak gitu. Jadi di internet itu kan semua orang bebas dong untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran dia ketika melihat foto atau video gitu. Tapi mungkin dari aku apa yang bisa kita lakukan, ya kita kan kalau misalnya internet itu kan ada logaritmanya ya, gitu. Jadi semakin sering kita
melihat yang seharusnya tidak kita lihat, itu kan jadi muncul terus gitu kan. Jadi mungkin dari aku ya sebagai masyarakat ya sebaiknya kita tidak ikut menormalisasi komentar-komentar negatif ya, komentar-komentar pelecehan kayak gitu. Karena semakin diteruskan akan semakin banyak orang yang ikutan gitu. Jadi lebih baik ya gak usah diikutin gitu. Atau kalau perlu misalnya saya sebagai public figure ya saya off comment aja gitu. Karena kan ada yang bilang ya kalau nggak mau mendapat komentar ya nggak usah upload gitu. Nggak usah dimatiin aja komennya kayak gitu kan. Cuman kalau misalnya kita pakai perspektif seperti itu, kalau aku misalnya pakai perspektif seperti itu karena kebetulan tadi adalah public figure gitu. Tapi kan komentar-komentar pelecehan seksual itu bukan hanya ke public figure, tapi ke siapapun yang pengguna sosial media gitu. Yang kebetulan karena dia public figure itu jadi sorotan gitu. Dan misalnya kalau kita pakai tadi perspektif yang seperti itu, ya kan dia public figure gitu, terus dia kan posting karena dia posting dan itu adalah resiko dari postingan gitu. Iya benar gitu, itu adalah resiko dari postingan. Namun apa bedanya dengan ketika aku di dunia nyata memakai pakaian terus ada orang komen pakaianku dengan melecehkan gitu. Apakah itu jadi salahku karena aku pakaian ini, atau itu salah dia yang perspektifnya itu kacau gitu kan. Nah itu perlu kita perhatikan lagi gitu. Apa kan memang orang sering memisahkan dunia nyata dengan dunia maya gitu. Tapi ternyata dampaknya itu tidak hanya di dunia maya gitu, tapi dampaknya juga ke dunia fisik. Ketika aku mendapatkan pelecehan seksual, itu kan komen di dunia maya ya gitu kan. Tapi aku secara fisikis itu terserang, dalam artian kayak itu terdampak ke psikisku gitu. Bukan hanya ke akunku loh gitu, tapi aku secara personal kayak gitu. Makanya aku rasa itu dua hal yang gak bisa kita pisahkan. Ketika itu terjadi di dunia maya, itu pun akan mempengaruhi ke dunia fisiknya kita gitu, kita secara personal. Dan kalau misalnya kita mau lihat gimana ya meresponin public figure yang dapat pelecehan seperti itu gitu kan, dan itu menjadi tren gitu. Memang kalau kita mau lihat kan media sosial ataupun dunia maya itu sering dibuat orang untuk pelampiasan emosinya gitu kan. Komen gak ngotak tapi dia pakai second account untuk melampiaskan emosinya kayak gitu. Namun banyak juga sih akun-akun asli punya dirinya sendiri yang kadang aku buka ini apa ya gitu kan. Ya Allah, akun bisa dibuka loh dan dicek. Dan itu kan sering beberapa public figure atau beberapa media yang malah nge-post kan, nih orangnya nih gitu. Postingannya seperti orang beriman, komennya seperti apa gitu kan. Dan aku pribadi aku setuju dengan langkah-langkah seperti itu. Kita harus menunjukkan bahwa ini nggak benar gitu, ini salah gitu. Dan seharusnya orang-orang seperti ini gitu itu di-up. Tapi balik lagi konsekuensinya ya gitu perlu dipertimbangkan. Tapi aku apresiasi orang-orang yang meng-up itu, atau orang-orang yang beberapa public figure kan membawa ini ke ranah hukum ya kayak gitu untuk menindaklanjuti kayak gitu. Karena apa gitu? Aku apresiasi karena ini bisa jadi pembelajaran juga ke setiap orang bahwa apa yang kau lakukan di dunia maya gitu, itu juga akan berdampak ke secara dunia fisik. Dan itu juga ada kok undang-undang yang mengatur walaupun masih lemah, terbatas. Belum komprehensif, belum semuanya, tapi ada gitu. Dan selayaknya kamu tuh harus tetap menghargai orang lain baik di dunia maya ataupun dunia fisik kayak gitu. Kalau dari aku sih. Dan misalnya kayak tadi bisa sih langkah preventif dengan mematikan komen kayak gitu ya, karena balik lagi kan tetap terdampak ke fisik kita ya kayak gitu. Atau misalnya dengan membatasi kolom komentar. Beberapa kan ada yang juga membatasi kata-kata tertentu itu tidak akan muncul di komentar dia kayak gitu. Yang balik lagi literasi digitalnya dan pengetahuan soal keamanan digital itu perlu sangat ditingkatkan juga di tiap orang. Bagaimana
langkah-langkah pencegahan. Nah, berikutnya sebenarnya ini adalah aku mau ngomongin soal ruang aman gitu. Kan ada beberapa tempat-tempat yang dirasa aman bagi penyintas gitu ya untuk bercerita gitu. Tapi juga kadang-kadang ruangan aman ini jadi tidak aman gitu ya. Ya karena misal ya ada korban yang lapor terus habis itu malah dia jadi korban lagi gitu. Ya dan sebagainya. Nah, teman-teman ngelihat apa ruang-ruang aman ini seperti apa sih gitu? Apakah ini tandanya tidak benar-benar ada ruang aman gitu maksudnya untuk korban, untuk penyintas gitu teman-teman? Mungkin kalau aku ya melihatnya lebih kayak gimana meningkatkan kepercayaan ke masyarakat untuk cerita dulu ya kayak karena banyak mungkin korban yang justru nggak tahu cerita sama siapa, jadi salah cerita, salah tempat. Kalau mungkin atau ada kasusnya dia sudah tahu tempatnya, tapi ternyata tempatnya tidak menjadi ruang yang aman itu, gitu kan. Jadi menurut aku penting untuk tempat-tempat ruang aman ini, kita ngomongnya konselor ya misalnya gitu, atau satgas-satgas gitu. Ya mereka harus terus istilahnya dikapasitasi. Mereka harus terus punya visi dan misi yang sama gitu. Jangan sampai mereka malah mengeluarkan value diri mereka sendiri, bukan value konselor mereka gitu. Jadi itu yang membuat kepercayaan korban untuk bisa bercerita supaya kasusnya pun bisa selesai. Itu kan harapan kita semua ya Kak ya. Benar. Iya, aku sepakat dengan Kak Natal ya gitu, karena misalnya mau bilang tadi kayak sebenarnya nggak ada ruang aman nggak ya gitu. Itu sulit juga karena aku tahu ada ruang yang aman kayak gitu ya. Dan tapi memang sangat terbatas kayak itu tadi. Dan yang ku tahu concern publik atau masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, itu mungkin kan baru di 5-6 tahun ini kali gitu ya. Dulunya kan masih, makanya kayak tadi ada dulu cucu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan orang punya concern sekarang gitu. Dan yang aku tangkap masih banyak hal yang perlu dibenahi kayak gitu. Niatnya udah ada, namun kayak apakah ini sudah inklusif kayak gitu, itu kan masih hal yang perlu dibenahi. Yang benar kata Kak Natal, perlu dikapasitasi lagi dan lagi kayak gitu. Karena saat ini kita masih ditahu dulu nih gitu, belum berbenah kayak gitu. Dan kalau misalnya dibilang ada nggak ya ruang aman, kalau aku pribadi bilang ada kayak gitu. Tapi memang masih sangat terbatas aksesnya kayak gitu. Mungkin di kemarin sih UPTD PPA DKI Jakarta itu dapat penghargaan gitu ya sebagai UPTD yang progresif. Tapi balik lagi dia punya privilege, dia Jakarta gitu kan. Kalau tadi itu dapat misalnya dari Aceh, kita bangga ya, kayak bukan itu membanggakan juga, cuman lebih wah gitu, Aceh UPTD PPA-nya gitu, unit pengaduan terpadu perempuan, perlindungan perempuan dan anaknya itu sudah progresif dalam artian perspektifnya bagus, fasilitasnya memenuhi kayak gitu. Kalau itu kan kita lebih wah gitu, karena kita tahu bagaimana budaya-budaya di daerah tertentu dan dia jauh dari pusat. Nah kemarin kayak Jakarta itu kan dia dapat ya rumah amannya terakui baik kayak gitu, lalu banyak psikolognya gitu, terus ada pendamping hukum, fasilitasnya memenuhi yang sesuai dengan peraturan dari Kemen PPA kayak gitu, ada 3 layanan. Nah itu yang makanya aku bilang ada gitu, tapi mungkin masih sangat terbatas aksesnya kepada setiap orang, karena kan kita negaranya besar ya gitu. Ada 30 berapa provinsi, 34 apa 38 sekarang provinsi, 38. Udah 39. Oh iya benar. Oh iya. Aduh, ada 39 gitu ya. Yang baru kita tahu hari ini ada 39, dan itu pasti perlu banyak hal yang dikapasitasi tadi, misalnya secara skill, secara infrastrukturnya kayak gitu. Dan konteksnya beda-beda ya. Iya, benar. Gak bisa disamaratakan. Oke. Teman-teman, jadi kayak misal ini pertanyaan soal
banyak kasus yang kemudian dimediasi gitu, terus kemudian selesai dengan damai. Tanda kutip. Iya, damai. Kayak misal damai di sini yang teman-teman tangkap seperti apa sih gitu yang kebanyakan dibilang orang. Menurutku kalau dari perspektif penyintas, ya gimana mau damai gitu ya. Kalau misal ini masih akan jadi trauma seumur hidup, terus gampang ke-trigger kalau misal ada pemantiknya dan sebagainya gitu. Ya kedamaian yang mana yang mau didapat gitu. Ini perdamaiannya menurut siapa gitu, damainya menurut siapa gitu. Damainya pelaku kali ya. Biar nggak ke blow apa. Iya, kayak misal tadi Kapolda gitu sampai sujud-sujud dan sebagainya. Jadi di mana letak damainya gitu. Teman-teman ngelihat ini gimana? Ya? Gimana caranya misal mendekati damai tapi punya perspektifnya keberpihakannya ke penyintas? Gimana caranya? Gitu ngelan nafas. Berat ya? Berat. Soalnya kalau kita pakai UTPKS, di UTPKS itu nggak boleh ada apa istilahnya kalau dihukum tadi yang soal mediasi perdamaian itu gitu. Karena berkaca dari latar belakangnya kan seringannya seperti itu ya, didamaikan ketika lapor polisi dibayar sekian juta misalnya untuk berdamai, di mana polisi ya sendiri nih yang mendamaikan, udah damai aja lah gitu. Itu banyak kasus kan, kayak nanti ini panjang kayak gitu, ke pengadilan ke sini ongkosmu bla 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 gitu, belum tentu dia dihukum lama, udah damai aja. Atau banyak kasus itu kan korbannya tidak tahu bahwa itu berdamai kayak gitu, karena kadang misalnya dia masih usia anak, orang tuanya yang memutuskan kayak gitu. Atau karena dia adalah, itu balik-balik lagi ya perspektif kepada perempuan yang masih sangat diskriminatif gitu. Ketika dia perempuan dewasa pun gitu, ketika dia memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum, tapi dari orang tuanya menentang karena tadi soal aib bla 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 dan nama baik dia sebagai perempuan gitu, yang membuat kadang ada di luar kuasanya ternyata itu didamaikan kayak gitu. Dan dia di banyak kasus pengacaranya malah yang cari untung kayak gitu. Itu bisa kita lihat gitu, banyak hal dan banyak faktor yang membuat perdamaian ini terjadi dengan perdamaian tanda kutip tadi ya kayak gitu. Karena sebenarnya yang benar kata Kak Sandy, damainya siapa sih gitu, damainya pelaku gitu, damainya siapa gitu. Kalau misalnya kita mau bilang bagaimana damai yang berpihak pada korban gitu, tentu kita harus tanyakan dulu ke korbannya gitu, kamu maunya apa gitu. Apakah ketika misalnya di penjara, pelakunya di penjara itu bisa membuatmu lebih tenang kayak gitu atau tidak gitu. Apakah ketika misalnya dengan dia meminta maaf itu sudah cukup untukmu gitu. Nah itu yang perlu kita upayakan, bahwa memang suaranya korban nih yang didengar dan yang kita usahakan gitu. Karena balik lagi yang mengalami kan korbannya gitu ya, bukan kita gitu. Dan tentunya dia yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya kayak gitu. Kalau aku di situ sih Kak, bagaimana perdamaian yang adil gitu. Tentu kita harus mendengarkan apa maunya korban. Oke. Di situ sih. Kalau Kak Natal? Ya damai yang harus berkeadilan sama korban sih. Karena kalau misalnya damainya adalah kasusnya dinikahkan misalnya. Iya bener lagi. Bayangkan dia korban pemerkosaan dinikahkan, setiap hari seperti rasanya diperkosa berarti. Gitu ya. Karena ya aku setuju sama Kak Nafi. Ya harus sesuai dengan keinginan dari korbannya. Dan menurut aku penting banget untuk korban terus didampingi ya Kak ya. Karena kan maupun dia usia anak atau usia dewasa, ya itu akan menjadi trauma yang panjang gitu. Jadi ya menurut saya perdamaian bukan salah satu hal yang kita inginkan sebenarnya Kak, kalau untuk kasus kekerasan ya. Iya. Gitu keadilan yang korban. Berpihak kepada korban. Oke. Oke teman-teman, kita panjang lebar gitu ya. Aku masih belajar ya, masih di isu ini, dan aku dapat banyak hal dari teman-teman. Terima kasih banyak gitu. Dan aku berharap sih kesadaran ini tetap bisa dibangun gitu ya sama semua orang. Tapi kalau dari teman-teman masing-masing mewakili komunitas gitu ya, apa yang pengen diharapkan gitu dari pendengar-pendengar kita?
silakan Kak. Aku dulu. Ya, memahami situasi atau kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya ya, itu tidak lepas dari budaya patriarki. Teman-teman jangan apa sih patriarki, udahlah gitu. Jangan menutup mata gitu, jangan menutup telinga gitu ya. Karena ini salah satu akar dari semua jenis-jenis kekerasan yang terjadi. Dan pesan dari aku, jangan pernah ada terfikir atau melakukan menjadi pelaku kekerasan. Karena semua harus berjalan seimbang, kuasa laki-laki, perempuan, kesempatan laki-laki dan perempuan harus sama. Oke, terima kasih banyak. Kalau dari Lingkar Berdaya? Kalau dari Lingkar Berdaya, berharapnya perempuan itu bisa kemanapun dengan perasaan aman dan menjadi apapun dengan perasaan aman, tanpa tertekan, tanpa khawatir bahwa dia menjadi objek atau sasaran kekerasan kayak gitu. Dan ya sangat dipahami mungkin ini jangka panjang, masih impian yang panjang, dan tentunya inilah yang jadi harapan banyak orang terbuka pemikirannya dan terketuk hatinya untuk tidak menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan atau gender lainnya. Karena siapa sih yang suka dikerasin gitu? Siapa sih yang senang dengan terluka kayak gitu? Tentu tidak ada gitu. Makanya jangan menjadi orang yang menorehkan luka ke orang lain. Itu sih dari aku, Kak. Oke, terima kasih banyak sudah menutup podcast ini dengan sangat penuh makna gitu ya. Sekali lagi aku belajar banyak dari teman-teman gitu. Dan aku juga berharap dari podcast ini teman-teman bisa terus memupuk keingintahuan gitu ya, soal isunya, soal teman-teman perannya seperti apa, dan tadi ya lebih inklusif gitu misalnya untuk memandang isu ini gitu. Ya, sekecil apapun usaha kita itu matters ya gitu. Semoga hidup jadi lebih aman buat semua orang gitu. Dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih kakak semua. Terima kasih Kak Sandy, Kak Nata. Thank you Kak Novi. Bicara